Saya nggak tahu di sini. Ternyata di depan ada lokasi baru guys. Ada water park ternyata. Situ Bondo. Nampak sekali. Jadi sangat rawan ini lalu lintas di sini. Nah, itu keluar sedikit kepulan-kepulan asap hasil dari pembakaran air ya. Ya, kali ini saya melakukan perjalanan dari Probolinggo menuju Paiton. Saya akan melakukan perjalanan dinas, kebetulan dalam rangka menjalankan tugas kerjaan. Sekalian saya ambil video dokumentasi untuk memberikan Anda informasi mengenai jalan raya Probolinggo menuju Paiton. Perjalanan saya mulai dari daerah Dringu. Ini merupakan pasar bawang, kawan. Di sini banyak sekali para petani bawang. Di depan ini merupakan pabrik gula. Pabrik gula Wonolangan. Wonolangan bener gak ya? Lupa saya ini. Coba saya baca di sebelah kiri. Wonolangan, ya benar. Nah, ini sebelah kiri pabrik gula Wonolangan merupakan salah satu pabrik gula yang menjadi aset dari Jawa Timur. Sebelah kanannya ini ada rumah sakit Wonolangan juga. Jadi ini saya pernah mengantarkan seseorang untuk dirawat IGD karena kecelakaan yang mengalami patah tulang. Itu dirawat di Wonolangan ini. Nah, kita sekarang beranjak menuju Paiton dengan melewati beberapa daerah, nanti diantaranya masuk di daerah Bentar. Nanti kita akan melewati Pantai Bentar guys, di tikungan Pantai Bentar. Setelah itu kita akan melewati Gending, Kecamatan Gending ada pabrik Sasa. Setelah itu kita masuk di Kraksan hingga nanti berakhir di Paiton. Perjalanan saya ambil secuplik ya kawan. Ini masih di daerah Dringu. Di sebelah kanan ini ada kantor Kecamatan Dringu. Bisa disaksikan suasana di sini di jam 11 siang cukup ramai kendaraan lalu lintas. Ini yang mengarah ke Bali, ke Situ Bondo juga lewat sini guys. Kalian juga harus berhati-hati, berwaspada karena di daerah sini banyak lalu lalang orang yang ke pasar melakukan aktivitasnya guys. Nah, di depan kiri ini ada Pegadaian. Kalau Anda yang butuh uang bisa menaruh barang di sana guys. Ya kawan, kita sekarang masih berada di Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo. Di jam 11.30 ini suasana relatif cukup lancar, tapi juga sedikit mengalami kepadatan. Tapi seperti biasa jalur ini sehari-harinya memang semacam ini kawan. Sebelah kiri ini ada gebung. Kali ini saya menunjukkan kepada kalian kondisi jalan Pantura dari Probolinggo menuju Paiton, agar ketika Anda mau ke Bali, kalau melalui non-tol, jalan yang bukan tol, itu juga melewati jalan ini kawan, dari Probolinggo. Nanti setelah di depan kita akan melintas melewati jalan di depan Pantai Bentar. Di depan kawan kita ada tulisan wisata Pantai Bentar, wisata religius miniatur Ka'bah. Nah, ada juga wisata religius di daerah Bentar sini, ada miniatur Ka'bah kawan. Jalan ini sudah mengalami pelebaran. Dulunya hanya satu jalur, dua jalur satu lajur, sekarang sudah menjadi dua lajur kawan. Ini tikungan yang mendekati Pantai Bentar Probolinggo. Sebelah kiri nampak warna-warni dari dindingnya Pantai Bentar kawan. Di depan nampak tikungan, ada bukit yang di atas itu biasanya dipakai untuk adventure trail maupun dari sepeda.
downhill. Nah, sebelah kiri ini lokasinya pantai. Sayang saya tidak bisa menunjukkan ke Anda, kawan. Nah, Pantai Bentar berada di kiri pas tikungan tadi. Di daerah tikungan sini banyak terdapat warung makan, juga ada minuman kelapa muda. Nah, jalan di sini sudah mengalami perbaikan, kawan. Yang dulunya sisi kiri ini bau jalan berupa agregat, sekarang sudah berupa beton dengan lebar yang cukup memadai. Jadi satu jalur mengarah ke Probolinggo, ke Paiton ini sudah dibagi menjadi 2 lajur. Yang sebelah kiri untuk relatif lebih kecil pembagian lajurnya, mungkin untuk kendaraan roda 2 atau juga yang lain-lain. Nah, di sebelah kanan inilah merupakan lokasi wisata religius miniatur Ka'bah, kawan. Tampak sekilas dari yang ada di kamera ini, miniatur Ka'bahnya di sebelah kanan, kawan. Nah, itu biasanya orang melakukan ibadah manasik ibadah haji maupun umroh. Jadi kalau mau melakukan praktek ibadah haji itu di miniatur itu tadi, kawan. Itu fungsinya seperti itu. Nah, kita sekarang sudah di jalan raya, kita akan salep untuk mendahului truk. Nah, yang di depan ini kita akan mencoba mendahului dari sisi kiri, kawan. Kita coba masuk saja cukup. Nah, pas di sebelah kanan tadi itu ada SPBU dari Bentar. Saya nggak tahu di sini. Ternyata di depan ada lokasi baru, guys. Ada waterpark ternyata. Waterpark lokasinya di mana ini? Di kanan jalan ini ada tulisannya Modern Waterpark, dibuka new normal. Sebelah kanan ini buka, ada Puraso Gending Probolinggo. Nggak tahu apa itu. Ikut wilayah Gending Probolinggo, kawan. Lokasi waterpark tadi. Ikuti perjalanan saya selengkapnya hingga nanti sampai di daerah PLTU Paiton. Saya akan tunjukkan lokasinya nanti di sana. Jadi bagi kalian yang baru mengetahui video ini, silakan scroll ke bawah ya. Barangkali ada video-video yang bisa Anda jadikan referensi, baik itu mengenai perjalanan, traveling maupun mengenai car vlog yang saya lakukan semacam ini. Dan bagi kalian yang belum subscribe, kawan, silakan klik tombol merah yang ada di sebelah kanan ini. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar dapat notifikasi ketika ada pemberitahuan dari kami. Nah, tadi saya sudah melewati pabrik Sasa yang ada di Gending, kawan. Saat ini saya sudah berada di Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Nampak di sini jalannya berupa rigid, namun hanya sebatas beberapa kilo. Kita akan ketemu lagi dengan jalan yang beraspal yang hanya terdiri dari 2 lajur, 2 jalur. Nah, nanti kita akan ketemu lagi jalan berupa beton rigid. Nanti di depan sana ada lagi. Nah, kebetulan ada di Gending. Mengenai lokasi ini berada di kilometer berapa ya? Masih belum nampak patok kilometer di sini, kawan. Gending ini terkenal dengan kota angin. Kota angin Nganjuk ya. Tapi di Gending ini terkenal anginnya, guys. Biasanya ada angin gending. Nah, itu ada di sini. Anginnya memang kenceng. Saya pernah saat musim angin itu ada anginnya itu datangnya dari arah selatan sana, guys. Yang sebelah kanan itu nampak lengang, yakni terdapat dataran luas berupa sawah-sawah dan tidak ada dataran tinggi yang di sini. Dataran tingginya agak jauh. Jadi seakan-akan angin yang dari laut selatan itu menghempas ke utara, dihalangi oleh beberapa tebing sehingga turunnya ke sini tuh kenceng sekali. Saya nggak pernah ngukur sampai kecepatan berapa sih. Nah, di sebelah kiri ini ada pertanda SPBU yang ada di Gending, guys. Di sini jalurnya masih terdapat 2 jalur, 2 lajur. Masih berupa jalan perkerasan aspal, guys. Jalan ini sudah mungkin dibagi per segmentasi ya, yang sudah ditangani pakai beton rigid dan dengan bahu jalan yang cukup lebar.
dibagi dengan beberapa segmen mungkin pelaksanaannya ini, sehingga dari segmen sepertinya yang di Gending ini tidak ditangani pakai beton dulu. Ini yang di depan sana nanti. Setelah Gending ini nanti kita akan ketemu pertigaan Pajarakan. Nanti saya sampaikan kepada Anda kondisi Pajarakan. Nah, di pertigaan Pajarakan belok ke kanan itu terdapat pondok pesantren Kiai Haji Hasan Genggong, dan juga tempatnya yang kena kasus penggandaan uang itu Kanjeng Dimas. Nah, itu ada di sana informasinya. Oke, tetap ikuti perjalanan saya sampai tuntas guys. Nah, saya sudah mendekati daerah pertigaan Pajarakan guys. Yang ke kanan ini, ke kanan nampak arah Arung Jeram, PG Pajarakan, juga Arung Jeram ada di sebelah kanan sana guys. Juga ada pondok pesantren Kiai Haji Hasan Genggong. Nah, ini saya melewati jembatan sungai yang ada di Pajarakan. Setelah Pajarakan ini kita masuk di wilayah Kraksan. Di wilayah Kraksan, tapi sebelum itu kita berada di daerah mana ini namanya? Lupa saya. Ya, berada di daerah di depan ini ada Polres. Nah, jadi Polres Probolinggo itu terletak di Kraksan sini. Saya sudah masuk di perbatasan Kraksan. Nah, sebelah kanan ini adalah tempat Polres Probolinggo, itu berada di Kraksan. Sebelah kanan ini juga gedung DPRD Kabupaten Probolinggo. Namanya daerah apa ini ya? Lupa saya. Dan di jalan ini masih tetap sama, yakni jalan berupa perkerasan aspal yang terdiri dari 2 jalur dan 2 lajur. Mungkin nanti betonnya dimulai di Kraksan mungkin ya. Setelah Pajarakan ini kita akan masuk wilayah Kraksan. Ini wilayah ini juga masuk wilayah sih, masuk wilayah, mulai terhitung di wilayahnya Kraksan guys. Relatif lalu lintas cukup relatif normal lah. Terdiri dari kendaraan pribadi juga kendaraan bermuatan berat. Ini jalur ini menghubungkan Probolinggo dan Situbondo. Nanti jika diteruskan itu nyampe di Situbondo. Nah, Paiton nanti itu adalah perbatasan antara Probolinggo dan Situbondo. Bentar lagi di depan kita akan masuk ke Kota Kraksan. Di Kota Kraksan sendiri di situ juga ada gedung kantor bupati ya, kantor bupati Probolinggo itu juga ada di Kraksan. Sepertinya Kraksan ini dijadikan sebagai tempat pemerintahannya Kabupaten Probolinggo guys. Oh, ini saya baru ingat, ini daerah Klaseman. Sebelum masuk ke Kota Kraksannya kita melewati daerah Klaseman. Nah, di depan itu kita akan masuk wilayah Kraksan dengan menyeberangi sungai lagi guys. Selamat datang di Kota Kraksan. Nah, ini sebelah kiri ada tulisan Kraksan. Kita akan menyeberang melewati jembatan ini. Di sini cukup unik guys kondisi Kota Kraksan di sini. Setelah kita melewati dari jembatan ini, kita akan ketemu jalan yang sudah dibagi menjadi 2 lajur. Jadi ada 4 lajur ini totalnya. Yang ke arah Situbondo itu 2 lajur, yang ke arah Probolinggo itu juga 2 lajur. Ini sudah masuk ke wilayah Kota Kraksan. Kraksan sini Anda bisa saksikan nampak dari video yang ada di layar Anda. Ini relatif cukup tertata
dari sisi tata kelola kota. Nah, ini daerah ini sedang berkembang, guys. Terbukti dari ditempatkannya beberapa pusat pemerintahan Kabupaten Probolinggo itu diletakkan di Kraksan. Sedang berkembang sih. Nanti di depan sana kita akan melewati alun-alun Kraksan. Di depan alun-alun Kraksan itu nanti terdapat gedung pemerintahan Kabupaten Probolinggo. Sebelah kiri ini merupakan penjara, guys. Penjara itu apa ya? Nah, sekarang saya sudah keluar dari wilayah kota Kraksan, tapi masih di wilayah Kabupaten Kraksan. Nah, ini jalannya jalan menuju ke Paiton. Nanti ikut kecamatan Paiton. Nah, jalan sini sudah berbeda dengan jalan yang ada di Gending atau Kraksan tadi. Jalan sini badan jalannya masih berupa perkerasan aspal, tapi pada sisi bahu jalan sudah diperkeras pakai beton yang cukup lebar. Kalau nggak salah di kisaran 2 meter bahu jalannya beton ini, sehingga bisa dimanfaatkan pengendara untuk nyalip dari kiri seperti kendaraan yang ada di depan itu, guys. Jadi memang jalan ini dulunya masih sempit untuk berpapasan kendaraan roda 2 dan atau menyalip kendaraan roda 2 pun cukup sulit. Sekarang sudah mulai teratasi dengan adanya bahu jalan, sehingga kendaraan roda 2 bisa nyalip dari kiri, atau bahkan kita juga bisa melakukan nyalip kendaraan dari sebelah kiri juga, kawan. Nah, ini sudah mulai nampak daerah sini cukup rimbun dengan tanaman yang memberikan rindang, nuansa rindang dari jalan yang ada di sini. Ini ada tugu perbatasan, penanda apa ya? Nggak terlihat ya. Masih ikut Kabupaten Probolinggo, mungkin masih di wilayahnya mana ini? Ikut wilayah Paiton atau masih Probolinggo ini ya? Kraksan ya. Sebelah kiri ada pompa SPBU. Bisa disaksikan kondisi lalu lintas jalan raya ini memang semacam ini, guys. Di jam-jam hari kerja itu cukup padat, banyak lalu lalang kendaraan, baik dari itu industri maupun dari sektor lain. Jalan ini juga menghubungkan dua kabupaten, yakni Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Situbondo. Nampak sekali, jadi sangat rawan ini lalu lintas di sini, banyak tikungan. Tetap waspada ya, guys. Nanti setelah ini kita akan masuk wilayah Paiton, dan tidak lama lagi kita akan ketemu dengan PLTU Paiton. Nanti saya tunjukkan gambarnya. Nah, saya sudah memasuki daerah Paiton, kawan. Jadi Paiton ini merupakan kecamatan. Penghasilan terbesar dari masyarakat sini ini sepertinya sebagai petani tembakau, dan juga tebu juga banyak di sini. Selain itu juga mungkin padi ya, beras ya. Di sini penghasilan masyarakatnya dari pertanian. Ini kita akan melewati daerah atau kecamatan Paiton yang akan masuk ke daerah Binor. Nah, daerah Binor itulah yang sudah berdekatan dengan PLTU. Nanti saya akan tunjukkan kepada Anda. Ini kita masih merambat kondisi lalu lintas semacam ini. Juga ada MPU, mobil penumpang umum ya. Jadi kita harus berhati-hati ketika berada di belakangnya. Seringkali dia berhenti mendadak untuk menurunkan penumpang. Bentar kita salip aja, kawan. Masuk di Kecamatan Paiton, jalannya sudah mulai lebar, tapi masih berupa perkerasan aspal ya. Ini ada petunjuknya, yang lurus itu ke Banyuwangi, Situbondo, PLTU Paiton, dan ke kanan itu ke Pakuniran. Pakuniran itu masih ikut Paiton ya.
Nah, ini ada pertigaan yang ke kanan ini yang ke Pakuniran. Kita akan lewati saja, nanti beberapa menit kemudian kita akan sampai. Harus waspada kawan, ada mobil yang mau menyeberang tapi tidak jadi. Nah, kita sekarang setelah nyampe di Paiton tadi, kita nyampe di Kecamatan Kota Anyar. Tapi yang ke kanan tadi itu daerah Kota Anyar, guys. Bisa disaksikan semacam ini kondisi lalu lintasnya. Di depan kita akan masuk wilayah Binor. Itu sudah mulai nampak kelihatan nanti cerobong asap dari PLTU. Dan ternyata nyampe di sini perkerasan jalannya sudah berupa beton rigid, guys, yang cukup lebar, sehingga dilakukan untuk berpapasan dengan beberapa kendaraan sudah cukup memadai. Tapi di depan ini mendekati jembatan sudah berupa perkerasan aspal lagi, guys. Kita menyeberangi jembatan. Oh, ternyata setelah jembatan ini konstruksinya sudah berubah ke beton juga ini, sepertinya itu. Nah, ini sudah berubah beton lagi. Kalau nggak salah total jalan ini lebarnya menjadi total dari tepi ke tepi itu mencapai 11 meter kalau nggak salah. Ini masuk di wilayah mana ini? Binor, bener nggak sih? Coba nanti kalau ada yang koreksi ya, di kolom komentar disediakan forum untuk berdiskusi. Barangkali dari apa yang saya sampaikan itu ada yang tidak tepat, mohon koreksinya ya. Karena saya jarang-jarang sekali sih melewati jalan ini. Nah, jalan ini sudah lebar, terdiri dari 2 jalur, tapi memiliki bahu jalan yang dari beton juga. Jadi konstruksi badan jalannya beton, sekaligus disambung ke bahu jalannya juga beton, guys. Di depan nampak bukit, disitulah tempatnya PLTU yang bersebelahan langsung dengan laut. Nah, kita sudah masuk di hampir mendekati PLTU, yakni pembangkit listrik tenaga uap. Nampak di depan lurus dengan jalan kita ini nampak satu cerobong. Cerobong ini merupakan yang di sisi apa ya, sisi barat mungkin ya. Nampak sekali, nanti terdiri dari beberapa cerobong ini yang ada di depan. Ini jelas sekali, lurus dengan jalan kita ini merupakan cerobong. Dan ini sudah masuk wilayah di pembangkit listrik tenaga uap, guys. Ceritanya cukup seru sih waktu itu pembangunan PLTU ini, mengalami pro dan kontra. Tapi akhirnya PLTU inilah yang menyumbang energi listrik terbesar untuk Pulau Jawa. Beginilah kondisi jalan yang ada di depan PLTU. Nanti akan saya tunjukkan keseruan di beberapa tikungan jalan ini, guys. Nah, jalan ini sebelah kiri nampak tuh cerobong yang ke berapa tadi. Mungkin cerobong yang di sebelah kiri ini yang nampak lurus dari jalan raya tadi. Cerobong yang berada di sisi paling barat. Nggak tahu itu ada tahapan-tahapannya sepertinya. Tahap ke-5 atau ke-7 itu nggak tahu. Di sini kalau malam hari keren, guys, karena di beberapa gedungnya itu dikelilingi oleh pijar, bola lampu. Nah, ini merupakan jalan raya yang ada di depan. Cukup keren nih. Nah, di depan lagi itu ada cerobong yang bentuknya berbeda dari yang pertama. Jelas sekali, lurus juga di jalan ini bisa disaksikan. Nah, itu keluar sedikit kepulan-kepulan asap hasil dari pembakaran air ya. Kalau nggak salah konstruksi pembangkit listriknya ini adalah dari pembakaran air laut yang dibakar dengan bahan bakar batu bara, sehingga dia menghasilkan uap. Nah, uap inilah yang memutar dari turbin. Dari turbin itu
keluarlah energi listrik. Jadi pembangkit listrik tenaga uap itu merubah uap menjadi energi listrik. Bisa disaksikan di depan guys, tikungan ini nampak sekali gedung yang mengeluarkan beberapa kepulan asap dari hasil pembakaran. Nampak sekali indah daerah ini guys. Wah, Anda kalau melintas ke sini mau ke Situbondo atau ke Bali, kalau lewat jalan ini pasti melewati jalan ini lah. Kalau ke Bali itu cukup indah guys. Nah guys, saya sudah melewati dan berada di puncak bukit yang ada di PLTU Paiton guys. Jadi cukup asik juga perjalanan di daerah sekitar sini guys. Nampak kita sudah keluar dari Kabupaten Probolinggo menuju ikut Kabupaten Situbondo. Di sebelah kiri ini nampak laut yang menjadi lalu lintas kapal tongkang yang menyuplai batu bara dari Kalimantan. Di depan nanti sekitar berapa ini? 500 meter itu ada rest area Utama Raya. Nanti saya akan coba mengeksplor sana. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Untuk sementara video ini saya akhiri sampai di sini. Jika ada perkataan-perkataan atau informasi yang saya sampaikan ini kurang tepat, mohon koreksinya disampaikan di kolom komentar ya guys. Jadi bagi Anda yang belum pernah ke jalan ini, sedikit informasi ini mudah-mudahan bisa membantu Anda dalam memberikan gambaran mengenai perjalanan dari Probolinggo menuju Situbondo, terutama ke Paiton. Jalur ini nanti akan tembus ke Situbondo serta mau ke Bali juga melewati sini. Oke, berhubung perjalanan saya sudah nyampe, berhubung tujuan yang saya tuju itu sudah di depan sana, jadi video kali ini saya akhiri sampai di sini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah menyaksikan video ini hingga tuntas. Dan bagi kalian yang suka dengan video ini, silahkan klik like. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe ya. Dan nyalakan loncengnya agar dapat pemberitahuan ketika ada informasi video terbaru dari saya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan hingga tuntas. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you next time.